Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semua? Kita jumpa lagi di channel yang keren ini. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Selamat datang di Desa Bulupayung. Walaupun hanya lewat YouTube, di desa inilah saya dilahirkan dan dibesarkan. Sobat, Desa Bulupayung adalah sebuah desa di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa kecil berpenduduk sekitar 90-an kakak, desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas. Desa ini dari kota Kebumen dapat ditempuh sekitar 17 km dan hanya sekitar 10 km dari pantai selatan Petanahan. Untuk menuju desa ini dari jalur selatan, dari arah Purwokerto setelah Gombong akan menjumpai kota kecil Karanganyar. Setelah sampai Pasar Karanganyar, belok kanan menyusuri Jalan Kaleng sekitar 6 km sampailah di Desa Bulupayung. Menurut info dari orang-orang desa tetangga, bagi penduduk sekitar Desa Bulupayung di tempo dulu terkenal dengan angkernya atau serem. Karena untuk menuju desa tersebut harus melalui jalan yang dikeramatkan, terutama yang dari arah timur, utara, dan barat. Dari arah tersebutlah terdapat makam tua yang dikeramatkan. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh pejalan kaki atau pengendara yang melalui jalan tersebut, terutama pada malam hari. Menurut cerita yang saya dapat dari para orang tua dan nenek moyang saya yang sudah lama mendiami desa ini, Desa Bulupayung mempunyai kisah yang sedikit agak miris. Itu ditandai dengan adanya makam tua di sisi utara desa yang semuanya berjumlah 3. Makam tersebut masih merupakan satu keluarga. Makam yang di sisi utara sebelah tengah ada 2 makam. Di sisi kanannya adalah makam Pangeran Trenggono dan Nyai Maduretno. Sedang di sisi kirinya adalah makam anaknya Siti Sundari. Dan yang satu lagi agak jauh di ujung timur desa sebelah utara adalah anak lelakinya, yaitu Pangeran Joyokusumo. Awal kisahnya, dahulu ada pasukan Pangeran Diponegoro yang habis bertempur melawan Belanda di daerah Gombong. Mereka mengalami kekalahan dan mundur ke arah tenggara yang bermaksud kembali ke markasnya di Selarong, Yogyakarta. Karena sebagian pasukannya mengalami luka-luka, mereka mencari tempat untuk beristirahat. Sambil mengobati lukanya, berhentilah di suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Mereka mendirikan peristirahatan semacam perkemahan. Diceritakan, pohon tersebut memiliki ranting dengan dahan yang menjulur hampir menyentuh tanah dan sangat rindang. Dari rantingnya memiliki cabang-cabang ranting kecil membentuk seperti daun pisang. Kalau dilihat dari kejauhan, nampak seperti payung yang sedang mengembang
dengan ranting daun yang menjulur menyerupai bulu ayam. Mungkin kalau digambarkan hampir mirip seperti pohon beringin. Tetapi menurut orang-orang tua di desa itu, pohon ini bukan pohon beringin. Terus pohon apaan? Ya wis pikir dewek lah. Setelah dirasa pulih dan kuat untuk melanjutkan perjalanan, pasukan Pangeran Diponegoro melanjutkan perjalanan menuju markasnya di Yogyakarta. Salah satu prajuritnya yang bernama Pangeran Trenggono ditinggalkan di tempat itu. Tidak tahu apa maksud dan apa pangkatnya. Mungkin Tumenggung, Demang, Senopati, atau bahkan Panglima. Dari situlah tempat itu makin ramai, banyak didatangi orang dan bahkan dijadikan tempat tinggal. Karena banyaknya orang yang mendiami, maka seiring waktu tempat tersebut disebut Bulu Payung, merujuk pada pohon besar yang dijadikan tempat beristirahat yang sampai saat ini menjadi sebuah desa masih dengan nama tersebut. Sobat, dan inilah makamnya. Dengan gundukan tanah setinggi sekitar 50 cm, semacam gundukan rayap, menandakan bahwa makam tersebut sangatlah tua. Menurut cerita yang saya dapat dari orang tua saya, makam tersebut adalah makam Pangeran Trenggono dan istrinya Nyai Maduretno. Bukti kebesaran makam tersebut dengan ditandai banyaknya orang yang berziarah atau nyekar, terutama pada saat hari-hari besar Islam seperti menjelang bulan Ramadan atau ketika salah satu warga akan mengadakan hajatan. Pangeran Trenggono dan Nyai Maduretno mempunyai dua anak, yaitu Siti Sundari yang makamnya tidak jauh di sebelah baratnya, dan Pangeran Joyokusumo yang makamnya agak jauh, yaitu di ujung timur desa. Boleh dikatakan kalau Pangeran Trenggono sebagai pendiri desa Bulu Payung atau mungkin juga sebagai nenek moyangnya. Tetapi kenapa anak turunnya tidak nampak ya di desa ini? Sedang kisah mirisnya terjadi pada anak perempuannya yang bernama Siti Sundari. Konon menurut penduduk desa Bulu Payung, Siti Sundari adalah sosok gadis muda yang mempunyai paras sangat cantik, kulitnya bersih putih, dan rambutnya panjang hitam lebat. Kecantikan Siti Sundari sangat terkenal di desa sekitar, bahkan sampai ke kadipaten hingga kerajaan. Maka tidak heran banyak pemuda dan pangeran yang ingin mempersuntingnya. Menurut cerita, karena kulitnya sangat putih dan bersih, digambarkan ketika minum, aliran airnya terlihat di tenggorokannya. Bisa dibayangkan seperti apa putihnya gadis tersebut. Silakan, boleh percaya, boleh tidak. Tetapi tragis nasib si gadis ini. Dia meninggal dengan cara bunuh diri. Menurut cerita yang saya dapat, dia galau dan risau karena banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya, tetapi dia tidak bisa menentukan mau memilih pemuda yang mana. Mungkin pikir dia, daripada menyakiti para pemuda tersebut, bila memilih salah satu di antaranya, lebih baik mengakhiri hidupnya. Atau mungkin juga ada salah satu pelamar yang memaksanya untuk jadi istrinya, padahal dia sudah punya pilihan sendiri. Tetapi sebelum mengakhiri hidupnya, dia sempat mengeluarkan kalimat semacam sumpah. Isinya kira-kira seperti ini. Kelak di desa ini tidak akan ada wanita cantik yang rambutnya panjang dan lebat. Kalaupun dia cantik, rambutnya tidak akan panjang dan lebat. Kalau ada wanita yang cantik dan rambut panjang, maka umurnya tidak akan lama. Semoga saja sumpah itu tidak berlaku lagi, dan banyak saya lihat di desa Bulu Payung wanita-wanita cantik, alhamdulillah mereka baik-baik saja, atau memang juga yang cantik kebetulan tidak berambut panjang, paling cuma sebahu atau sepunggung, belum ada yang panjangnya sampai lutut apalagi sampai tanah.
Entahlah, yang jelas jangan menjadikan kita syirik. Nah sobat, sekarang kita berlanjut menyusuri jalan ini yang menuju ke makam berikutnya, yang letaknya di sebelah utara ujung timur desa ini. Suasananya seperti ini, masih banyak pepohonan yang rindang, khas suasana pedesaan. Cocok banget untuk tinggal di masa tua, dibanding di kota yang agak bising dan kemerungsung. Apa itu kemerungsung? Kesan pertama yang saya dapat dari komplek makam ini adalah tidak terlalu serem, karena memang area ini tidak lagi digunakan untuk pemakaman. Di belakang sana, belakang makam Pangeran Joyokusumo, nampak hijau persawahan dengan latar belakang desa Banyuroto. Di tahun 1980-an, ketika saya kecil, dulu area yang sekarang dijadikan kebun pisang ini adalah lapangan voli yang setiap sore hari ramai digunakan untuk latihan bagi para pemudanya dan untuk tempat bermain anak-anak kecil seperti main karet gelang, petak umpet, main sepeda, atau hanya sekedar duduk-duduk ngobrol saja. Dulu belum ada HP. Beda dengan sekarang, anak kecil pegangannya HP sampai sore di kamar. Begitulah sedikit cerita tentang makam-makam tua di Desa Bulu Payung. Sampai sekarang, makam tersebut masih dianggap keramat. Itu terbukti dengan masih segarnya gundukan bekas bakar kemenyan dan bunga mawar melati, terutama pada hari-hari besar Islam. Makam ini selalu dikunjungi orang untuk berziarah, nyekar istilah warga setempat, atau pada saat orang akan melaksanakan hajatan keluarga. Saya sebagai orang yang terlahir di desa ini merasa bangga bukan karena keberadaan makam ini yang katanya serem, tetapi di balik itu ada kisah yang mempunyai nilai sejarah. Benar atau tidaknya kisah tersebut itu tergantung kita dalam menilainya. Yang penting jangan sampai menjadikan kita berubah syirik. Itulah sedikit cerita terbentuknya Desa Bulu Payung yang masih erat dengan keberadaan 3 makam tua di desa ini. Silakan boleh percaya boleh tidak. Video ini dibuat hanya berdasarkan cerita dari orang-orang tua. Belum ada penelitian secara ilmiah untuk mendukung cerita tersebut. Yang jelas, sebagai orang yang terlahir dan besar di Desa Bulu Payung, saya sangat bangga menjadi salah satu bagiannya. Oh iya sobat, menurut infonya, katanya desa ini akan terkena proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Cilacap dan Yogyakarta. Ya, agak disayangkan juga mengingat desa ini penuh dengan historis. Tapi kalau maunya pemerintah seperti itu, siapa sih yang berani melawan? Semoga aja masyarakat Desa Bulu Payung tidak ada yang dirugikan dengan pembangunan tersebut. Baik sobat, demikian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.